nom pisan, profesor lagi. Siapa yang tidak kepincut dengan Mas Dino? Punyanya Mas Dino. Istrinya cuma satu. Istri kan boleh lebih dari satu. Jadi berbuat adil terhadap istri-istrimu, loh ya Pak. Kan berarti lebih dari satu toh? Iya kan Muslim kan gitu. Hanya saya nggak berani. Saya terus terang berani. Sunat lagi kalau saya. Ikatan suami takut istri Pak. Ini alamat kantornya ada di lapangan Banteng. Nomor teleponnya mungkin kalau ada yang ingin berkomunikasi lebih lanjut 081 359 279 589. Ini tentunya tidak saya bacakan. Saya ulang ya. 081 359 279 589. Kemudian dari Hindu adalah Bapak Wisnu Bawatenaya. Ini pasti dari Bali. Saya kalau berbicara sama orang Bali, sing kengken itu cek Bali. Karena saya juga sedikit-sedikit bisa Bali. Karena kakak saya Bali, kakak ipar saya orang Bali. Sedikit banyak saya dan keluarga saya merupakan keluarga yang bineka. Ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristen, Islam, penghayat juga ada. Jadi lengkap juga. Ini dia adalah dari PHDI. PHDI, alamat kantornya ada di Jalan Nelly Murni, Blok A3, Jakarta Barat. Bisa mendapatkan nomor beliau ini dari Bapak Profesor Dr. Inyoman Sutandra, Pak. Ini nomornya ini. Berikutnya adalah saya perkenalkan lagi Romo Agustinus Heri Wibowo. Nah, ini malah lebih muda lagi dari Agustinus, lebih muda lagi. Bentar saya buka kerpean. Tahun lainnya tanggal berapa? Tak percaya, paling muda. Beliau dilahirkan tanggal 12 Juli 1974. Coba bayangkan, saya aja lahirkan tahun 76. Anak saya nomor 1. Jadi, saya Api. Orang tua Pak Romo. Poinnya kalau dalam bahasa Jawanya siap-siap nyowoni. Jadi jangan kita berbicara Pak. Jangan kata. Dia adalah sekretaris eksekutif LSM ini ya. KBI. Ini saya juga mendapatkan nomornya dari Romo Agus Eko Sulistyo yang sekarang di Kurusukan ya Surabaya. Ini alamat kantornya ada di Jalan Cikini 2 nomor 10 Jakarta Pusat. Nomor teleponnya 0811 8800 705. Berikutnya dari agama Buddha. Dia adalah Pak Jerry Darmawan. Ini sekretaris Pusat Permabudi. Alamat kantornya ada di gedung UGM Samator. Kayaknya nggak bisa terbaca ini. Tulisannya berintik lah soalnya Pak. Tulisannya berintik. Kelihatan memang Chinese-nya. Lebih muda lagi. Lahir tahun berapa Pak? Beda ya.
pemuda ini sebenarnya. Kita bicara dari jualan martabak ke martabak. Gak usah diterus no. Gak usah diterus no. Gak usah diterus no. Kemudian Bapak Pendeta Gomar Bulto adalah Ketua Umum PGI dengan alamat kantornya di Jalan Salemba Raya. Ini nomor HP-nya juga 0811 899 522. Oh iya, ini kok ada beri nomor rekening. Ini saya jadinya curiga ya. Karena nggak mudah-mudahan enggak. Tapi herannya saya kok tidak dimintai nomor rekening. Iya gitu. Baik, kemudian Bapak Peter Lesmana. Ini kemudian ini wakil ketua umum dari Matakin. Ini alamat kantor di Royal Sunter di 16 Jakarta Utara. Dan yang terakhir, ini saya pikir sudah bisa dikenalkan ini. Ini yang termuda juga. Tadi 84 ya, 83 ya. Diulang balik Pak. Bapak Insinyur Mpus Rusmana, ini dia adalah dari Presidium DMP MOK. Ini dia jauh-jauh dari Bandung, pasti membutuhkan juga nomor rekening. Ada nomor rekeningnya Pak. Baik. Saya ingin Mas Ino, saya panggil Mas saja deh. Soalnya kita sama-sama di Gus Duriannya, kita juga di Gus Durian. Jadi kita sering ketemu berkomunikasi. Saya pakai apa kalau Mbak Mas? Mbak. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa Islam ini merupakan satu agama yang mayoritas, betul ya? Nah, tetapi juga di dalam agama Islam itu juga terdapat banyak fungsi agama yang terkait dengan bermacam-macam paham. Ini ada yang bersifat radikal, ada yang ekstrim, ada yang bermacam-macam, ada yang Wahabi, Salafi dan sebagainya. Nah, bahkan juga banyak yang terjadi intoleransi. Kita juga tahu bahwa Islam itu kan sebenarnya rahmatil alamin, bukan rahmatil muslimin. Betul Mas, ya. Tapi alami. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan sebenarnya menurut Mas Inung, ya, bagaimana strategi agama Islam dalam Islam agar benar-benar dapat membentuk Indonesia yang damai dan bermartabat. Bagaimana menurut Mas Inung? Pakai P. Ini ada bunyi. Panitia. Terima kasih Pak Oto. Mas Oto. Nyantai-nyantai aja ya. Terlalu serius ini. Hidup kita ini udah terlalu serius setiap hari. Betul. Jadi sekali ketemu kayak gini tuh ya biasa aja lah. Jadi kita ini kok menurut saya begini. Ada satu yang selalu saya khawatirkan dari dialog-dialog lintas iman atau berbicara tentang peran agama.
dengan menjangkau berbagai kelompok keagamaan. Termasuk juga ketika kita membuat gerakan-gerakan perdamaian yang itu menjangkau berbagai kelompok bahkan lintas generasi. Itu ada sesuatu yang kita perlu khawatir. Apa itu? Yaitu echo chamber. Itu kita berbicara tentang peran agama untuk menciptakan perdamaian. Karena menurut saya kalau kita masing-masing orang ini ditanya tentang apakah agama kalian itu memiliki ajaran perdamaian, itu pasti semuanya akan ngomong iya. Apakah agama kalian atau agama atau kepercayaan, keyakinan, iman, apapun cara kita menyebutnya, apakah akan membawa risalah kebenaran dan kebaikan pada umat manusia? Pasti semuanya akan iya. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana caranya kita membawa pesan damai agama. Dalam hal ini tentu saja saya sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menjadi juru bicara masing-masing kawan, sahabat, saudara yang ada di sini. Sekalipun saya percaya bahwa suara moral masing-masing orang itu udah pasti sama. Yang beda itu adalah dalilnya aja. Saya mungkin punya dalil apa, nanti Roma ini punya dalil apa, tapi itu kalau dalil itu dikelompokkan itu ya pasti dibuat tulisan itu judulnya adalah peran agama dalam perdamaian. Itu udah pasti oleh macam-macam. Nah, yang selalu saya khawatirkan itu ya ikut jadi. Mari kita lihat. Kalau ini suara ini tidak bisa menjangkau keluar dari ruangan ini, menurut saya apa yang kita bicarakan di sini itu akan sia-sia. Bukan sia-sia dalam konteks benar atau enggak benar, tapi ini enggak akan menjangkau siapa-siapa. Karena kita ini hanya akan menggarami lautan. Ya, semua yang ada di sini itu memiliki concern dan komitmen yang sama. Nah, yang harus kita jangkau itu adalah orang yang di luar sana. Mungkin kita tidak perlu membayangkan. Tadi kalau saya kepanjangan langsungkan saja di awal. Mungkin kita tidak perlu membayangkan bahwa kita ini akan melakukan deradikalisasi terhadap kelompok yang pada dasarnya sudah radikal. Kita mungkin tidak punya kemampuan untuk melakukan deradikalisasi terhadap mantan-mantan napiter, karena itu perlu skill khusus tersendiri dan itu investasi tenaga, pikiran dan sebagainya itu besar sekali. Tapi menurut saya apa yang kita sebut sebagai publik umum yang itu menjadi battleground kita dengan kelompok yang kita sebut sebagai kelompok radikal atau yang anti perdamaian, kelompok yang menyukai kekerasan, itu battleground kita itu kan di wilayah umum tengah. Kalau kita diam, suara kita tidak menjangkau kelompok tengah ini, sementara yang dari sana itu terus menggerojokkan ke mereka, itu kena. Hari ini tadi saya barusan diceritain sedikit saja. Gara-gara perang Israel dengan Hamas. Perang Israel dengan Hamas. Dan kemudian terjadi malapetaka kemanusiaan di wilayah Gaza. Dan kemudian itu kampanyenya udah melebar kemana-mana. Termasuk boikot semua produk, apakah itu produk Israel atau yang dianggap pro Israel. Hari ini bawahan saya, kasubdit saya itu ketika menelpon ke toko yang biasa menyediakan aqua galon, akan dikirimkan aqua galon, dibilang apa coba? Real, kisah nyata hari ini. Maaf, kami sudah tidak lagi menyediakan aqua karena kami tidak pro Israel. Coba. Itu orang biasa loh, yang pemilik toko itu sama sekali nggak bisa kita labeli radikal, ekstremis dan sebagainya.
Mengapa bisa seperti itu? Karena wacana dari kelompok ono itu menjangkau ke mereka, sementara kita itu hanya menjangkau di ruangan ini. Saya kira menurut saya kok itu ya yang ke depan ya perlu kita pertimbangkan. Terima kasih. Saya pikir Mas Dino, kita tidak hanya sampai di ruangan ini aja sebenarnya. Jadi memang kita dari kegiatan ini akan kita buka melalui istilahnya itu Battle of Medsos. Jadi sekaligus nanti bagi teman-teman dari MLK kita akan menyebarkan pada medsos-medsos yang dimiliki. Ini loh sebenarnya misi perdamaian kita. Sehingga saya sendiri setuju, percuma kalau kita itu hanya mengadakan satu ruangan ini saja, tapi tidak kita kembangkan keluar. Ini juga ya muspro, bahasa Jawa itu muspro. Ini saya pikir ngerti bahasa Jawa gitu. Kalau yang dari Jawa Barat juga mungkin muspro itu sia-sia. Muspro itu bahasa Indonesia muspra. Ya muspra, ya. Kayak Jawa. Ya, Jawa. Muspro. Kalau bahasa Bali yang muspro. Nanti aja. Dikira ya kan iso ngono aku. Jadi ini yang anas ini. Tetapi masalahnya sekarang ini kita melihat bahwa semua agama itu adalah mengajarkan satu kebajikan. Hanya perilaku mereka yang belajar ini, kalau saya melihat data yang saya miliki pada tahun 2022 sampai 2023 ada 146 medsos yang bernada keagamaan dan bersifat hoax dan melakukan provokasi. Ini yang data yang memiliki. Ini jadi dari sumber yang A1, saya tidak bisa menyebutkan narasumbernya, tapi yang jelas A1, ini jumlahnya. Yang saya heran juga bahwa negara ternyata kok tidak melakukan satu tindakan. Nah ini loh, kudune kan juga ya diblokir. Kan begitu sebenarnya Mas Ino. Gimana? Kalau begitu gimana Mas Ino? Pendapatnya? Saya kira kalau negara nggak melakukan tindakan ya nggak ketat juga. Ya, bahkan negara juga melakukan takedown ke berbagai akun medsos yang dianggap akun medsos yang diternak oleh kelompok-kelompok sana. Tapi maksud saya itu begini, di mana-mana negara itu selalu punya keterbatasan. Kalau kita berharap semuanya itu didekati oleh aparat penegak hukum negara, state aparatus, itu pasti akan kewalahan. Justru karena itu maka dibutuhkan manusia-manusia kayak kita ini. Jadi kalau saya bayangkan kayak gini aja, kalau mereka bisa menernak 5 akun medsos yang terus-menerus menyuarakan kebencian, nggak ada alasan kita nggak bisa menernak 10 akun medsos. Tapi kan kita nggak melakukannya. Ya. Kita kan nggak menggerakkan resources kita untuk berada di sana. Jadi menurut saya daripada kita mencari celah mengapa negara tidak melakukan ini itu, pertanyaan kita kumpulan masyarakat sipil kayak gini, mengapa kekuatan kita sebagai civil society nggak gerakkan di sini? Terima kasih, menarik sekali ini satu pendapat yang brilian ini dari seorang yang bernama Ahmad Sainul Kambi. Tanggalem aku ini realitas ini, aku ngomong realitas ini. Kemudian ini masih ada kaitannya. Sekarang saya masuk ke Bapak Peter. Pak Peter. Ini, nah kaitannya dengan permasalahan ini sebenarnya. Sehingga juga salah satu akibat terjadinya satu diskriminasi terhadap unsur-unsur golongan. Nah, kita lihat pengunjung ini sebenarnya secara aturan yang termudah menurut perpresnya, keputusan presidennya. Tetapi sebenarnya sudah jauh sekali itu ada di Indonesia. Tetapi hanya sayang pengakuan, kemudian ada larangan-larangan,
budaya dan sebagainya, budaya Konghucu juga dilarang dan sebagainya. Baru sekarang mulai bangkit. Nah, tetapi kebangkitan dari Konghucu ini kita juga melihat rasa-rasanya kok ya gimana ya, seperti dikatakan adem ayem juga enggak, dikatakan secara frontal juga kok juga enggak. Gimana sebenarnya Pak? Terima kasih. Jadi kalau bagi kami itu sebenarnya istilahnya lebih cepat bukan biasanya diakui. Ya. Dikembalikan. Dikembalikan. Sipil umat Konghucu itu baru dikembalikan belum lama. Iya. Karena sebelumnya kan memang sudah ada. Nah tapi itu pun memang ya betul belum sepenuhnya pulih. Karena masih menyisakan banyak sekali istilahnya boleh dibilang bekas-bekas ya. Tidak mungkin untuk menghilangkannya itu perlu waktu yang cukup lama, perjalanannya cukup lama. Kondisi sebelum adanya pelarangan tidak boleh muncul dan sebagainya, nah, sekarang ini memang belum bisa seperti itu lagi. Ya, memang sudah KTP sudah oke, rumah sudah oke, bisa dikembalikan. Nah, cuman ya yang jelas dalam kurun waktu hampir 34 tahun Konghucu tidak boleh muncul sebagai agama, itu perubahannya banyak sekali ya, terutama di sisi kepercayaan diri umat. Artinya mereka yang dulunya Konghucu sekarang sudah tidak percaya lagi menjadi Konghucu ya. Sehingga kalau misalnya sekarang ini jumlah umat Konghucu sangat amat kecil, itu dampaknya yang sampai seperti itu ya. Pelan-pelan kami mencoba untuk membangkitkan kembali kesadaran kepercayaan dirinya lagi ya. Walaupun sekarang ini boleh dibilang yang masih bertahan sebagai umat Konghucu itu ya memang sedari dulu nggak berubah ya. Sejak 34 tahun Konghucu dilarang untuk muncul sebagai agama, masih bertahan, termasuk orang tua saya ya. Sehingga saya masih tetap diajarkan untuk menjadi Konghucu. Jadi ya kurang lebih ya kondisinya seperti itu. Masih banyak sebenarnya yang harus dipulihkan lagi, benahi lagi, tapi itu memang membutuhkan satu perjuangan yang masih cukup besar. Tapi dengan adanya perubahan ini, apakah semua umat Konghucu yang dahulu sebelumnya kan berubah KTP-nya Pak? Sebelum kan Konghucu kan tidak ada, agama Konghucu kan tidak ada. Apakah sekarang semua juga sudah berubah KTP-nya? Sedikit demi sedikit Pak. Sedikit demi sedikit. Umat Konghucu pada saat kita minta untuk cobalah mengubah KTP-nya Ya. Konghucu, itu tidak serta-merta mereka langsung ya berdiri berubah. Banyak tanya. Nanti kalau saya merubah, kalau agama menjadi KTP menjadi Konghucu, susah nggak ini, susah nggak itu? Sekolah nanti gimana? Pekerjaan gimana? Berarti sama dong kita. Dari MLK juga ada saudaranya kalau begitu ya. Kaitan virtual. Kemudian ini satu lagi Pak. Ini kaitannya dengan sekarang saya masuk ke Indonesia Damai bermartabat dalam keberagaman agama dan budaya. Kita tahu bahwa nanti Imlek ini mendekati pemilu loh Pak. Bagaimana kira-kira? Apakah tidak khawatir nanti? Sebenarnya gini, perayaan itu adalah masalah perayaan yang memang selama beberapa tahun ini kan masyarakat selalu menyelenggarakan formal ya. Nah, tapi tentunya karena terkait dengan perayaan Imlek yang nanti itu betul sangat berdekatan dengan pemilu, ya kami akan menghadiri. Tapi sebenarnya kan semangat merayakan Imlek itu kan adanya di tiap-tiap keluarga. Ya. Kami masing-masing keluarga itu kita merayakan karena pada intinya untuk bersyukur kepada Tuhan itu kan tidak harus menunggu ada formalitas dari negara. Kita rayakan juga di rumah. Justru yang saya harapkan itu nanti cap gomeknya malah. Cap gomek. Cap gomek itu sudah waktu saya nggak bisa lagi saya. Diundang lagi kita cap gomek. Nanti saya harus ngobrol dulu. Kalau ini dengan cap gomek kita jadi nanti diskusi lagi. Soalnya menarik sekali, enak sekali itu Pak cap gomek. Kalau ya itulah Untung cap gomek. keunikan yang di tiap-tiap agama kita itu unik tapi menarik, dan kalau kita hayati sebenarnya kita itu sebenarnya satu kok. Perbedaan itu adalah satu kodrat. Saya sendiri tidak bisa memilih kenapa saya kok dilahirkan sebagai orang Jawa.
dan juga tidak bisa memilih, tergantung dari orang tua saya itu bagaimana cara membuatnya. Makanya nama saya Otto, tiru-tiru ketularan orang Belanda. Jadi yang nah kaitannya dengan masalah kegiatan-kegiatan ini, perayaan-perayaan hari besar ini. Kita tahu bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, kalau tadi Imlek, sekarang Natal, Pak. Nah, di dalam acara kegiatan Natal ini ada satu berita, mudah-mudahan ini hoax, ya mudah-mudahan, bahwa satu gereja akan merayakan Natal nasional dengan mengundang presiden dan satu calon presiden. Dan ini menjadi kontroversi sekarang. Bahkan kontroversi ada yang pro, ada yang kontra. Apakah ini tidak akan bisa menimbulkan pendapat Bapak gimana, Pak Pendeta? Kira-kira bagaimana? Kira-kira. Kami dari gereja-gereja selalu menekankan gereja tidak boleh menjadi ajang buat kampanye. Jadi saya sering diundang oleh pasangan-pasangan ini. Satu-satu saya selalu mau. Kalau hanya satu. Kalau tiga-tiganya sekaligus mengundang, kami akan. Kalau ada gereja yang melakukan perayaan Natal dan mengundang hanya satu pasangan, Ya, ini sudah pasti bisa dikatakan menyimpang dari apa yang disarankan di gereja-gereja di Indonesia. Saya memang ada terima sebuah pesan WA yang mengatakan akan ada panitia Natal nasional. ya. Dan kita tahu baru saja dibentuk panitia Natal nasional. Ketuanya Pak Budi Ali Setiadi, itu Menteri Menko, dan akan menyelenggarakan Natal nasional di salah satu gereja di Surabaya. Di gereja Betani, Pak. Ya. Dan sama sekali tidak benar isu yang mengatakan bahwa akan mengundang. Karena rapat pertama yang berlangsung minggu lalu, kolega saya menghadirinya dan sudah melaporkan ketiga capres dan pasangannya akan diundang. Oh, kalau nah kemudian katanya dengan pendapatnya Mas Inu tadi, ternyata sekarang juga di beberapa daerah terjadi satu penolakan pendirian gereja, Pak. Ini tidak hanya gereja, sebenarnya juga di kepercayaan juga ada itu. Nah, penolakan seperti ini sebetulnya sudah berita basi ya dari diri kita. Ya. Ini salah satu keprihatinan kita. Ini sangat kompleks. Hasil penelitian dari teman-teman itu 80% dari gereja-gereja yang ditolak itu selalu terkait dengan kontestasi pilkada. Jadi ada persoalan-persoalan politis di dalamnya. Misalnya calon tertentu mengkampanyekan akan kalau saya terpilih akan memberikan ini dan memprovokasi. Tetapi tidak bisa dipungkiri ada penolakan dari masyarakat. Apakah mic-nya mati? Enggak. Ada penolakan dari masyarakat yang menurut teman saya terjadi hampir di semua agama ketika agama hadir hanya dalam bentuk simbol-simbol, tidak hadir dalam substansi keberagaman itu. Dan saya kira ini ada hampir di semua agama. Nah, ini yang sering diprovokasi, hadiran dengan simbol-simbol, sehingga kalau ada perbedaan dengan simbol yang dimiliki dianggap sebagai salah. Nah, ini kan cara beragama yang kurang cerdas. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, gereja sulit hadir di berbagai tempat atau perayaan-perayaan agama-agama lain sulit di tempat. Jadi kan saya kira persoalan yang harus ditangani oleh negara menurut saya. Saya satu sisi setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Inu tadi, bahwa kita masyarakat yang moderat harus lebih bersuara lebih keras. Ya, saya setuju dengan itu. Tapi saya kurang setuju kalau dikatakan masyarakat yang diutamakan. Menurut saya negara yang harus hadir, karena negara punya aparatus, punya alat pemaksa. Masyarakat tidak punya alat pemaksa. Negara punya jaksa, punya polisi,
dan negara mereka ada karena konstitusi. Dan konstitusi memerintahkan mereka untuk menjamin hak seperti itu. Jadi nggak bisa dibiarkan masyarakat ada dalam kondisi keberagamaan yang formalistik dan dogmatis. Iya, ada satu Pak sebenarnya Pak, yang di Lampung Pak, ketua RT sampai meloncat tembok melarang sedang beribadah. Ya, itu yang saya katakan. Ya. Masalahnya sangat kompleks, soal peribadahan itu sangat kompleks. Tidak murni seperti terlihat itu saja. Banyak persoalan di dalam. Kalau kita kupas satu-satu misalnya saja, salah satu kesulitan kami gereja dibandingkan dengan Katolik misalnya atau bahkan Muslim, kami gereja itu punya yang namanya denominasi. Lalu ada juga apa yang disebut dengan ecclesiastic membership. Jadi saya terhisap ke dalam satu denominasi, satu gereja dan terdaftar di gereja itu. Jadi saya beribadah harus di tempat di mana saya berada. Ya. Oleh karenanya bisa terjadi di satu wilayah yang mayoritas misalnya agama A, Ya. Kristen di situ sangat minoritas, tapi di situ ada 3, 4, 5 bahkan 6 gereja. Sementara masjid misalnya di situ hanya ada satu. Bayangkan mayoritas di satu daerah itu Muslim, Ya. hanya satu masjid. Sementara yang Kristen di situ minoritas ada 4 atau 5. Nah ini akan sulit dipahami oleh seorang Muslim yang wawasannya kurang, cara berimannya juga kurang cerdas dan sangat formalis. Akan sulit memahami dan dia akan merasa dari mana gereja ini bisa hidup. Nanti anak cucu saya ini akan ditarik jadi menganggap gereja itu sebagai pusat kristenisasi. Ada juga ketakutan. Makanya saya katakan tadi suasananya kompleks. Banding misalnya saya harus datang ke gereja, rumah saya jauh dari gereja, tapi saya harus datang ke situ. Untuk mengatasi itu, baiknya membangun gereja dengan wilayah. Beda misalnya dengan, mungkin saya salah, tapi beda dengan Muslim misalnya ya, sembahyang di mana aja, masjid mana aja. Kalau dia lagi di sini sekarang dan di sebelah hotel ini ada masjid, mau sembahyang Jumatan, no problem dia langsung sembahyang di situ. Itu yang tidak terjadi di Kristen dan ini yang membuat gereja itu ada di mana-mana dan banyak. Jadi pertumbuhan gereja sangat cepat, tapi itu tidak mencerminkan pertumbuhan warga. Karena sebetulnya kalau kita katakan, nah itu yang saya lihat memang dari kurang penjelasan tentang itu di satu sisi, di sisi lain di kami juga ada kurang mengakomodasi satu sama lain. Ya, saya selalu katakan, ya satu gedung gereja digunakan oleh 6 denominasi. Ya, pasti kan tinggal pengaturannya. Itu juga tidak terjadi. Di sisi lain penolakan ada provokasi cara beriman. Ini semua harus dikurai. Jadi tidak bisa kita lihat sederhana kelihatannya. Iya, jadi memang ini masih memang ada satu perbedaan yang paling mencolok ini. Kalau di Islam masjid itu kan semua orang kan bisa sholat di masjid itu meskipun, tapi kalau di gereja kan tidak bisa Pak. Bukan tidak bisa sebetulnya, tapi ada semacam kenyamanan kalau dia di gerejanya. Meskipun tempatnya jauh Pak ya. Meskipun tempatnya jauh, karena berbeda tradisi, Ya. berbeda ajaran. Iya. Kalau misalnya sih bisa juga, ya, merasa kurang nyaman. Terima kasih. Nah kemudian ini juga, ini kemudian kaitannya tadi dengan Natal dan sebagainya ya. Tetapi saya juga ada satu surat tadi, bahwa ternyata dari agama Katolik itu tidak menyelenggarakan Mungkin tidak merayakan sebelum ya, itu ini kebetulan saya itu dapat dari grup Rumah Bineka juga penasihatnya juga Mas Inung ini dari Kevikepan Surakarta. Kita bacakan kepada yang terhormat Bapak Wirjawan
Arya, Ketua Panitia Natal Bersama Kota Surakarta. Ini bla 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 bla. Kemudian tanggapannya dia tidak terlibat di dalam atau tidak tergabung di dalam kegiatan kepanitiaan dengan alasan satu, ingin menciptakan dan menjaga suasana ya kondusif, aman dan damai. Dua, menghindarkan dari segala bentuk politisasi oleh pihak-pihak tertentu. Ketiga, menghayati dan menyeleksi dan menyikapi semangat kebangsaan sebagai warga negara, yaitu 100% Indonesia, 100% Katolik. Bagaimana menurut pendapat Romo? Baik, terima kasih. Ini ternyata ada agen intelijen ruangan ini. Kita dari mana-mana. Yang jelas untuk surat itu kami tidak tahu persis konteksnya, tapi akan saya sampaikan prinsip-prinsip gereja Katolik itu merayakan Natal itu 24 malam, 25 dan selanjutnya lalu selesai masa Natal itu kalau nggak salah Januari tanggal 18 pada hari raya tertentu. Jadi ada kalender yang namanya kalender liturgi. Sebelum itu namanya masa Advent, Adventus kedatangan. Itu masa penantian Yesus lahir. Jadi sebelum itu kami tidak merayakan ibadah Natal secara internal gereja Katolik, tetapi tidak berarti dilarang untuk merayakan perayaan Natal bersama saudara-saudara yang lain umat Kristen. Jadi seperti itu posisinya. Maka besok ada Natalan di DPR, saya yang hadir ya jangan datang. Karena itu bagian dari kita kebersamaan sebagai warga negara dan kebersamaan sebagai saudari-saudara umat Kristiani. Tetapi secara liturgi ke dalam ya pasti kita atur sendiri, tetapi secara perayaan orang Yesus itu juru selamat lahir setiap hari, setiap waktu, kapanpun dan sebagainya, tidak dibatasi oleh tahun tertentu dan tanggal tertentu. Sebetulnya kalau mau berbicara tentang teologinya memang tidak merujuk pada waktu dan tanggal dan jam tertentu, tetapi Yesus itu hadir dulu, sekarang dan yang akan datang. Jadi kapanpun itu Natal sebetulnya. Nah, ini kalau kita mau mengembangkan tentang teologi Natal, Allah yang hadir untuk menyelamatkan, Allah yang membumi untuk menyapa semua. Jadi kontennya seperti itu. Kalau ada surat semacam itu mungkin yang dimaksud tentang perayaan Natal secara internal gereja Katolik berdasarkan kalender liturgi. Mungkin seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan 100% Katolik, 100% Indonesia itu sebetulnya semboyan ini sangat bagus sekali. Ini pertama kali dikatakan oleh Monsinyur Pranoto Uskup pribumi pertama pada waktu itu. Ketika beliau juga ikut berjuang untuk kemerdekaan ini, maka digelari pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Semarang sana kiri Tunggal. Itu konteksnya bahwa keindonesiaan itu tidak bertentangan dengan iman kekatolikan. Iman kekatolikan itu menguatkan keindonesiaan. Itu konteksnya seperti itu. Jadi kekatolikan itu bukan sesuatu yang eksklusif ya. Walaupun kita punya hierarki pimpinan gereja Katolik sampai Vatikan, itu bukan berarti Katolik di Indonesia itu negara sendiri, negara di dalam negara. Ya. Tetapi ekspresi kekatolikan itu ada dalam wilayah kenegaraan dan itu menjadi medan iman orang Katolik. Rasul di tengah dunia untuk menyucikan dan memutuskan dunia. Saya pikir pertimbangan itu saya belum dapat data yang pokok, tetapi yang jelas untuk Natal nasional gereja Katolik KWI turut serta. Dalam panitia pun dari tahun ke tahun kita turut serta. Memang yang menyelenggarakan bukan dari gereja Katolik sendiri, tetapi karena pemerintah punya inisiatif dan kita dukung itu sebagai bagian dari fasilitasi negara untuk menciptakan hidup rukun dan damai bagi semua warga bangsa. Seperti itu Bapak. Jadi kita nggak menolak ada Natal nasional, kita malah mendukung dan kita selalu terlibat dari tahun ke tahun. Bahkan ada aspek perayaan, terus ada aspek sosial, memberi bantuan ke panti sosial, ke panti asuhan, kerja bakti dan lain sebagainya kita lakukan. Seandainya ada semacam itu mungkin pasti ada konteks tertentu, misalnya di tempat ibadah mengundang paslon tapi hanya paslon tertentu, atau ada pertimbangan politik di suatu daerah tertentu yang tidak sama satu sama lain dengan di tempat lain. Kiranya seperti itu Bapak, karena itu tidak menjadi isu yang
menggelora di tempat kami ya. Iya, jadi itu abaikan saja. Seperti itu. Artinya tidak menjadi isu bagi kami sebagai hal yang merusak ataupun mengganggu persaudaraan kita sih. Tidak ada beredar di internal. Tidak ada, Pak. Jadi kalau menurut secara metodologis, metode penelitian, ada satu istilah abaikan terhadap. Ya kalau itu mengganggu tanda petik. Nah, Tapi kalau itu konteks tertentu, biarkan itu menjadi wilayah privatnya masing-masing. terima kasih, menarik sekali. Kemudian satu lagi ini kepada Romo ini. Kalau kita melihat dari agama Katolik, ini memang di antara kita tetap keberagaman, satu perbedaan, dan yang saya rasakan dengan satu perbedaan ini justru akan mempertebal keyakinan, keimanan kita terhadap apa yang sudah kita miliki. Ini yang saya rasakan. Jadi, nah sekarang bagaimana upaya-upaya kita lihat ada di dalam kegiatan apa yang akan dilakukan, karena di dalam gereja Katolik di Kospan ada komisi hak, ya. Ada komisi hak. Nah, hubungan antar agama dan kepercayaan kalau tidak salah. Jadi upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh komisi hak ini, Pak? Jadi itu tugas saya betul. Jadi saya ngerti betul tugas saya. Pak Auto itu artinya mobil. Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, ada user, Pak. Di mana itu padanya auto itu. Ya, adanya user, Pak. Nah, kata kuncinya itu cuma serawung. Serawung. Kalau bahasa Indonesianya membangun perjumpaan. Iya. Jadi maka pekerjaan saya Bahasa Islamnya silaturahmi. ya, maka pekerjaan saya itu ya ketemu orang ke sana kemari. Kalau saya di kantor berarti saya nggak kerja. Kalau saya di ruangan saja berarti saya nggak kerja. Tapi kalau saya hadir di tempat ini bagian kerja, Pak. dari pelayanan. Pelayanan, iya. Itu membangun persaudaraan sejati dengan siapapun, lebih-lebih yang berkehendak baik. Jadi itu tidak hanya di level gereja Indonesia di KWI, tetapi di Keuskupan juga ada. Lalu di paroki juga ada. Paroki itu di bawahnya Keuskupan. Di Vatikan juga ada diskateri untuk hubungan antara agama. Jadi ini memang sudah terstruktur, masif dan sistematis. Karena ini penting bahwa kita itu tidak boleh eksklusif, tetapi kita harus inklusif. Karena Allah itu menciptakan perbedaan, tetapi Allah tidak mengajak kita untuk membeda-bedakan orang. Ya, Allah menciptakan perbedaan, tetapi tidak mengajak kita untuk membeda-bedakan orang. Itu dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat sekian Pak Kumar lebih paham dan lebih hafal. Karena saudara Kristen itu biasanya tekstualnya lebih paham daripada Katolik asal comot. Demikian. Itu saya ya, bukan yang lain. Itu acaranya maksimum itu. Struktur masif dan sistematis. Sering itu kita waktu ngaji belajar di Yohanes itu juga gitu terus. Permasalahan begini, Pak. Kenapa saya kok lebih menarik pada masalah-masalah perayaan ini? Karena kita tahu bahwa kita di dalam menjelang pemilu itu ada dua hari besar, yaitu Imlek dan Natal. Saya hanya mengkhawatirkan jangan terjadi kegiatan ini ditunggangi oleh oknum-oknum ya, yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya. Ini yang sebenarnya. Jadi jangan sampai terjadi. Makanya tadi saya selalu mengatakan di Imlek apa dengan cap komik. Cap komiknya itu enak. Tapi sekarang sudah tidak pakai rebung, Mbak, sekarang. Sudah ganti sekarang. Dan terakhir itu diundang cap komik itu manisa yang dipakai itu. Jadi bukan rebung, Mbak. Sudah berubah juga. Karena rupanya mencari rebung sulit. Tapi juga tidak boleh makan rebung terlalu banyak, Pak. Nanti bisa naik gedek, Pak. Jadi ini kemudian saya masuk ke kita tahu bahwa di Indonesia
Buddha dan Hindu, ya Buddha dan Hindu itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Buddha mulai dari Sriwijaya dan sebagainya berkembang misalnya di sana. Bahkan sampai Gayatri membuat satu slogan, bikinkan bulan tangan agama manusia. Ada kebenaran yang kedua, untuk mempertaruhkan, untuk menyatukan, bukan menyatukan perbedaan. Sehingga bisa ada kebenaran yang kedua. Nah, penjelasan juga masih ada di Jawa Timur, Pak, di Gunung Agung, Gayatri itu. Jadi, dan kemudian dari sini dipakai oleh Bung Karno. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Dari unsur agama dipakai menjadi unsur kebangsaan. Sama dengan seekor ular kaki 1000, dia kakinya 1000, tapi bisa berjalan sendiri. Sama dengan gamelan, meskipun berbagai macam bentuk, tapi begitu ini bisa terasi indah. Nah, kaitannya sekarang, apakah menurut Bapak setuju tidak ya? Kalau misalnya seperti Borobudur dijadikan satu event internasional, pada itu akan sangat besar juga. Kita tahu bahwa ada 32 itu yang berjalan dari Thailand sampai ke Borobudur. Ini 32. Saya juga ikut menyambut di Muntilan saya waktu itu bersama-sama dengan teman-teman dari Biara. Nah, saya melihat bagaimana kerukunan mereka. Saya akhirnya berpikir kalau seandainya ini bisa digunakan sebagai satu event internasional setiap tahun, akan bisa menghasilkan devisa bagi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya pada UMKM. Bagaimana menurut Bapak? Bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi pada saat perayaan Waisak kemarin itu ada biku dari khususnya dari Asia Tenggara ya Pak ya, duduk yang jalan kaki ya dari Pulau Sumatera ya sampai ke Magelang, Jawa Tengah, terus mengikuti acara Waisak di Borobudur. Nah, jadi kegiatan-kegiatan seperti ini memang di agama Buddha sendiri pun sebenarnya banyak Pak. Kita sudah sering meeting dengan Kementerian BUMN karena di Borobudur itu kan ada beberapa kementerian ya, di dalamnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan juga jadi banyak sekali yang ikut ini. Jadi dari agama Buddha pun sendiri sudah menyampaikan bahwa kita ada perayaan-perayaan seperti misalnya bulan Haja Waisak, ada Asada yang kemarin mau ikut juga ya, yang Batik Panyawaro di Borobudur, terus ada hari ini juga ada Patidana, kayak banyak ada beberapa kegiatan. Nah itu bagus sekali kalau misalnya sampai bisa diorganize Pak, bisa mancanegara ini bisa datang. Jadi Borobudur ini bukan hanya sebuah bangunan tapi sebagai tempat orang seperti inilah, tempat orang bisa beribadah gitu. Jadi bukan hanya mengagumi aja keindahan Borobudur gitu. Jadi saya setuju sih Pak kalau dibuat event internasional gitu, apalagi di Borobudur yang bisa seperti Bapak tadi sampaikan bisa mendatangkan devisa. Betul. Jadi memang karena Borobudur itu juga jam itu ada sesuatu yang sangat sakral. Misalnya tangan kita itu masuk dalam sampai di dalam, itu pernah saya lakukan Pak. Saya ingin mencari, saya meminta pada Tuhan agar saya mendapatkan istri yang cantik Pak. Saya rokok. Ternyata dapat Pak. Akhirnya apa? Saya dapat istri. Ibarat bunga flamboyan Pak. Tidak seberapa cantik tapi lumayan Pak. Ini kan saya. Jadi betul-betul realitas ini. Jadi
Progo itu ternyata juga nyampe, tapi juga ada orang yang tidak nyampe. Padahal tangannya juga sama. Saya nggak tahu kenapa itu. Itu satu ya yang sifatnya jodoh Pak, jodoh. dulu ya. Ini yang terasa sekali. Jadi, nah kemudian sekarang kalau kita lihat juga di dalam kegiatan sehari-hari dari agama Buddha, dari biara-biara, kelihatannya sepertinya terisolir, menyendiri Pak. Sulit untuk bisa bergabung, bergaul atau berbaur dengan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi Bante yang mulai dari jam 11 siang sampai besok paginya tidak boleh makan, sudah dalam meditasi, mengisolir diri. Gimana menurut Bapak? Baik, Pak, di agama Buddha ini juga unik ya, Pak. Ya. Jadi di agama Buddha ini khususnya di dalam Parma Budi, Persatuan Umat Buddha itu, Buddha Indonesia, Parma Budi, itu kita ada aliran-aliran. Kayak tadi Bapak sampaikan itu, yang ada Bante yang nggak boleh makan setelah jam 11, Ya. makan jam 11 terakhir, setelah jam 12 itu nggak boleh sampai besok pagi. Ya. Itu biku dari Theravada. Kita ada banyak aliran ya di dalam. Jadi Bukan Mahayana Pak. bukan, kalau Mahayana dia bebas tapi harus vegetarian. Oh. Jadi banyak sekali Ya. aliran-aliran di dalam Parma Budi pun. Jadi di agama Buddha itu udah banyak banget alirannya. Nah, kalau kita lebih ini ya memang ini sih kita lebih kesannya memang ini yang harus kita ubah juga. Jadi sekarang dari Prof. Philip pun Ya. sendiri sekarang ketua umum kita juga mau belajar keluar gitu. Jadi kayak kemarin kayak ada kegiatan apa, kita ayo Mas Buddha jangan diam aja gitu. Jadi kita harus keluar, sekarang kita sudah mulai belajar keluar Pak. Ya. Jadi sebenarnya kita dari dulu juga udah aktif di FUB di mana. Cuma kalau kayak hal-hal yang ini takut gitu. Jadi sekarang kita harus belajar Pak untuk keluar. Mungkin bisa digunakan sebagai satu role model, misalnya seperti di Masjid Tenggo Pak di Surabaya, pagi digunakan sebagai sekolah Islam, kemudian malamnya ada satu sekolah untuk belajar Mandarin Pak. Ini di sana. Mungkin itu bisa menjadi satu role model. Oke. Ini yang. Terima kasih Pak. Saya masuk ke agama Hindu ya. Nah, kalau kita bicara masalah itu pasti tahu nanti pada agama. Nah, kalau saya melihat agama Hindu itu juga termasuk salah satu agama yang sangat lama hidup di Indonesia. Ini yang kalau di Islam Pak, ada istilah Islam Nusantara. Tapi di Hindu muncul ada Hindu Jawa, yang ada di Tengger, ada Hindu Tahanan, ada Hindu yang ada di Mamasa, di Sulawesi Barat. Apakah Hindu? Bagaimanakah bapaknya disebut dengan Hindu Nusantara? Apakah ada? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Woi Ketutian, Rahayu, Swastiastu, Salam Pancasila. Angkat tangannya, rapatkan jari. Salam Pancasila. Merdeka. Saya ingin sampaikan, saya Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia. Saya juga Sekretaris Dewan Pengarah Mantan Pembinaan Ideologi Pancasila. Samping itu, saya juga ikut di Kementerian PMK dalam rangka revisi MK. Di luar itu, kami juga ikut di DPP GBB, Dewan Pembinaan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila. Sebelum saya menjawab tadi, saya ingin bersama-sama dengan Pak Anton. betul. Baik, tadi tanya, apakah ini Hindu Jawa, Hindu Bali? Ya. Sebentar. Saya Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia. Hindu Dharma. Ya. Maka bangsa kita punya tadi Bhinneka Tunggal Ika, Tadhana, Dharma, Manggala. Dharma ini artinya kebenaran. Quote and quote juga Tuhan. Quote and quote juga artinya kewajiban. Ini diambil dari
kekawin, Ya. agama berpanjang. Saya nyanyikan dikit. Reneko datu winus warbudawi suwe makam dina tuh kalawat siwa aku tunggal bineki raku ringapan kena arwon usen. Terakhir bineka tunggalika tanhana dharma manggro. Nah, dharma inilah dharma kebenaran, dharma agama. Kita bersyukur kita bisa duduk bersama seperti ini untuk mengantisipasi kondisi saat ini. Luar biasa. Terima kasih. Kita juga diundang kemarin. Bahwa dharma agama, dharma sastra, ilmu pengetahuan, kitab suci dan sebagainya, dharma tula, diskusi seperti ini, dharma gita, budaya, dharma dana, anggaran yang benar juga, dharma juga bertempur, yang benar, bertempur melawan hawa nafsu dan seterusnya. Ujung-ujungnya dharma santi. Ini siklus hidup, benar, sampai ke yang kubur pun kita benar. Maka membela kebenaran. Kebetulan juga saya mantan tentara, maka bukan profesor dan dokter. Nah, maka bahasanya juga saja bahasa prajurit, bahasa rakyat untuk mudah dicerna sehingga tidak ada salah tafsir. Maka kita mengajak sekarang selalu teriak salam Pancasila merdeka. Kenapa harus merdeka? Mereka ini orang-orang yang mampu mengkomando kendalikan panca indera. Matanya, telinga, hidung, lidah, kulit. Matanya dipakai 2 kali, jadi mata-mata. Terlalu banyak, jadi mata keranjang. Itu baru kita dulu. Hidung belang, telinganya budak juga. Ya? Ditambah 5 lagi, kalau di hidung namanya nasi indri. Mulutnya teman kami dibuat hoax seperti yang kita lihat sekarang. Sebentar Pak, ini ada nggak yang hidungnya belang ya? Saya lihatnya Pak. Ada Pak. Ada yang di ujung sana Pak. Harus perempuan Pak. Dan tangannya cuci tangan, Ya. tanggung jawab. Kakinya langkah 1000, meninggalkan tugas. Ya. Kemudian kelaminnya itu bercocok tanam seperti petani di sawah orang. Ya, kemudian duburnya seperti kuda di mana-mana, di toilet. Tambah 1 lagi itu pikirannya, kalau sendiri. Pikirannya tiba-tiba ingin jadi petinggi, ingin jadi presiden, jadi gubernur, jadi DPR dan seterusnya. Maka kita ingin memilih nanti pemimpin yang bisa menjalankan dharma kebenaran, yang tidak kacang lupa kulit, yang tidak buruk. Itu yang kita ingin, sehingga kita harus sampaikan agar kita jelas. Ya, betul. Agar kita jelas, kan? Karena kita tokoh agama harus ada di hulu pembangunan hilirisasi. Jangan sampai sudah pakai baju orange baru cari-cari tokoh agama itu didoakan. Tidak seperti itu. Ingat, kita bersama-sama para tokoh sedang juga ada komunikasi kami semua untuk melihat dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka mari kita, kalau ini tema seperti ini, saya simpulkan merawat kebinekaan tunggal dan membumikan Pancasila dalam bingkai NKRI. Jadi merawat. Kita merawat. Ya, kita duduk bersama, kita rawat. Orang merawat tanaman saja, ya dicangkul, ditanam, bibitnya pilih, dipupuk, disiram, dan ada hama, sehingga buahnya juga bagus. Maka mari kita rawat ini kebinekaan ini. Bineka tadi kita dapat dari Bhinneka Tunggal Ika, Tanah Dharma Manggura. Maka sepotong dipakai jadi sesanti bangsa kita. Di Lemanas baru lengkap ya semua. Maka kita mengajak saudara-saudara kita semua, dan tidak di ruangan ini saja, kita share aja dari Sabang Merauke sampai Miangas Dorot, biar terdengar oleh calon-calon pemimpin kita, sehingga betul-betul bangsa ini pecah. Bapak Ibu sekalian, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Beda, ini persatuannya juga dibicarakan. Mau beda, mau persatuan, mau beda ruang kulit, mau beda apapun, ini kita ingat untuk bersatu. Maka kita terus nyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa itu. Stansa pertama, mari kita berseru, Indonesia kita bersatu. Stansa keduanya, intinya, mari kita mendoa, Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mari kita berjanji, Indonesia tetap abadi. Ini yang terus kita dengungkan, kita nyanyikan, jangan sepotong-sepotong. Nah, kalau kita melihat sepotong-sepotong lah, jadi ribut, ya, ribut. Ya, misalnya contoh,
Kalau melihat Hindu misalnya, ya, contoh misalnya Borobudur, Prambanan, apa itu candi, apa itu stupa. Ini banyak juga yang keliru-keliru. Prambanan itu candi itu ada ruangan seperti ini, itu candi jadi sandi, ada simbol-simbol. Maka agama Hindu banyak simbol-simbolnya. Maka kita juga sampaikan doanya juga. Misalnya di doa Hindu misalnya, atau salam pertama misalnya, Om Swastiastu, Su baik, Asti adalah Astu mudah-mudahan kita dalam keadaan baik. Om Awigunama Astu Masyidan, semoga acara ini berjalan dengan aman atas perkenanmu ya Tuhan. Misalnya Om Anu Badra, tertawa ya Wiswata, semoga pikiran baik datang dari segala arah dan menyebar segala penjuru. Lain misalnya doanya Om Loka Samasta Sugera Bawani, semoga semua makhluk hidup di muka bumi ini berbahagia. Maka di dunia umat manusia ingin aman, damai, sejahtera dan bahagia. Kebahagiaan yang bisa dibeli. Dengan kita duduk bersama-sama ini sangat bahagia. Kita bisa berjumpa satu dengan lain. Maka pertemuan-pertemuan seperti ini lebih sering kita lakukan lebih bagus. Ya, kemudian dilihat oleh masyarakat kita dimanapun mereka berada. Tokoh-tokoh juga kompak sehingga ke bawah juga berdampak positif. Ini yang kita lakukan. Bagaimana caranya untuk mencapai kebinekaan tunggal ika tadi? Antara lain membangun sumber daya manusia. Maka kenal ke dalam masing-masing dan keluar kita bersama-sama. Saya sudah meningkatkan SDM. S yang pertama itu sadar. Sadar dari umat manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Sadar dari umat beragama apapun agamanya, ada kepercayaannya, percaya sama Tuhan, iman apa sama Tuhan. Kemudian S yang ketiga sadar dari warga negara Indonesia, Pancasila dasar negaranya. Maka betul-betul karakter dasarnya melalui Pancasila kita gunakan, kita aplikasikan, maka kita bumikan Pancasila bertuhannya. Orang bertuhan tentu berberi kemanusiaan. Tidak sombong dia, yang sombong karena sehat, muda, ganteng, cantik, pangkat, jabatan, kedudukan, dan seterusnya. Ini kita teriakkan sehingga kita berebut menjadi pemimpin. Kita ini semua adalah pelayan. Saya adalah pelayan umat. Maka dalam revolusi mental dikatakan kita ini pelayan satu, tertib administrasi, bersih pikiran, bersih hati. Kemudian betul-betul kemandirian dan bersatu. Maka PR besarnya, P besar, R besar. P presiden, R rakyat. Ini pendeta rakyat. Paling seribatnya, public relation, PR. Balik-balik bacanya jadi RP, rupiah ulik lagi. Kalau seperti itu kita jadi runyam. Maka saya selalu berteriak dimanapun supaya lebih cepat ditangkap oleh anak kita. Itu S tadi. Sadar manusianya, sadar beragama, sadar beragama. D-nya, SDM D-nya ini saya sering sampaikan bagaimana dia dewasa. Orang-orang dewasa mampu memilah baik buruk benar salah, ya, tinggi rendah dan sebagainya. Punya etika moral. Sekarang kebanyakan etikanya kurang, tidak saling menghormati. Etika pemerintah transparan, etika hukum tegakkan hukum dengan benar. Etika lingkungan hidup, keduanya bagus, akhirnya juga jernih. Ya, betul-betul etika ekonomi jujur. Ini etika. Ini yang perlu kita perbaiki, etika moral anak bangsa kita. Kemudian M-nya matang. Matang itu experiences the best teacher, pengalaman. Berani ke laut, jangan takut gelombang, perhatikan arus. Ya, berani ke gunung, ya, jangan takut jurang, ya, siap-siap visi kita. Maka karena saya tentara tadinya, saya sampaikan ini punya daya tempur. Masyarakat harus kuat, dapurnya kuat. Dapurnya kuat, bagus. Saya katakan dapur ini supaya fisiknya mensana and corporation, bukan menyoman dan ketut-ketut, bukan menyoman ketut sakit-sakitan, stunting dan seterusnya. Badannya sehat, ya, jiwanya ada sakit jiwa, ada gila, spiritualnya bagus pada Tuhan Bapak, apapun agamanya. Itu dia. Maka kemudian manuver, lari, lompat, loncat, dorong, tarik, banting, terjun, jalan, ya kuat. Maka perlu olahraga, fisiknya bagus. Kalau tentara bebas, tembak tepat, tembak cepat, tembak main, tembak runduk, tembak dan mati-mati. Tapi kalau sipil itu ucapannya, bicaranya beretika. Jadi bagus dia, nggak bohong dan seterusnya. Karena Pancasila Krama dalam negara beragama, jangan gunakan kekerasan, jangan mencuri, jangan bohong, jangan dengki, dan jangan mabuk.
baik mabuk air putih maupun mabuk jabatan. Itu sudah dikatakan ribuan tahun yang lalu di kitab negara Kertagama. Maka ini kita dengungkan supaya betul-betul sadar, dan PR-nya tadi pikiran dan rasa. Tidak hanya pakai kepala, pakai otak atau logika, tapi logistik juga diperhatikan. Kalau logistiknya tidak ada, ribut lagi dia. Inilah kira-kira contoh-contoh yang disampaikan bagaimana kita mewujudkan kedamaian tadi. Damai di hati, damai di bumi, damai seterusnya. Nah, ini yang harus kita jaga. Maka aku lagu perdamaian, itu ada di YouTube, lagu perdamaian lintas iman, perlu kita nyanyikan bersama, kapanpun dan dimanapun. Ayat Islam, Hindu, Kristen, Buddha, mewujud kita semua. Ya. Untuk betul-betul kompak. Karena tokoh agama di saat-saat seperti ini harus kita muncul, jangan diam. Karena inilah yang akan dilihat oleh masyarakat kita. Nah, sekarang sudah lihatnya ada di mana-mana, terbelah-belah. Nah, oleh sebab itu kita tidak ingin NKRI ini jadi serbara itu. Maka di NKRI kita punya 4 prinsip dasar: Pancasila, ya, Undang-Undang 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Saya rasa ini intinya. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Merdeka. Istilah saya PBNU. PBNU-nya masing Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, Undang-Undang 40 Dasar 1945. Saya Wisnu, Pak. Ya. NU. Iya, kemudian Pak, ini ada satu ajaran di dalam agama Hindu, di dalam kaitannya dengan masalah kepemimpinan ini, Pak. Karena kita juga akan menyebut pada Indonesia yang damai. Ada di dalamnya ada yang disebut dengan Hasta Brata. Nah, Hasta Brata itu sebenarnya memang berasal dari bahasa Sanskerta, Hasta dan Brata. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada Pak, orang-orang, ya orang-orang, kita tidak menyebut calon-calon ini baik di legislatif maupun di eksekutif yang mengikuti ajaran dari Hasta Brata ini? Menurut Bapak bagaimana? Baik, Hasta Brata ini saya contohkan, saya terjemahkan saja. Iya. Ya, ada 8. Bagaikan matahari, ya, memberi keterangan dia, ya, supaya semua pun. Bagaikan hujan turun menyuburkan, ini pemimpin menyuburkan, yang bukan ngacaukan juga. Kemudian bagaikan angin, blusukan dia masuk mana-mana. Bagaikan api, ya, yang jelek ya tebas, tegakkan hukum yang benar, ya, nah pilih kasih, ya, nah tajam apa ke bawah, tumpul ke atas, dan seperti itu. Maka kita harus bersihkan atas, bersihkan bawah, sehingga betul-betul semuanya bersih tadi. Jadi ada bagaikan hujan, bagaikan samudra, sangat luas. Kita akan, saya contohkan begini. Jadi tahun politik seperti ini saya ibaratkan dari mudah nangkapnya. Kita punya ibarat Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini pilotnya tuh Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin, itu pilot pramugaranya LBP ya situ. Ada pramugaranya Bu Ani, ada Bu Bintang juga ada. Kita penumpangnya. Maka kita berharap ini pesawat ini mendarat sempurna, ya. Kemudian tentu nanti pilot ke depan, pilot yang lebih mampu untuk bisa menerbangkan burung Garudanya, pesawat Garudanya, sehingga tahun 2045 kita betul-betul jadi negara yang maju dan seterusnya. Saya rasa itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi mohon maaf, ini kita tidak kampanye Pak ya. Tidak kampanye, tapi kita hanya ada satu variabel yang kira-kira bagaimana. Semuanya akan bergantung pada nurani kita. Ada hubungkan mau pala, Pak. Betul. Sesuai dengan amal perbuatan. Saya rasa. Terima kasih. Jadi kemudian saya ini terakhir ini Kang Gus ini Kumaha Damang Kang. Hai, Sunda itu aja. Jadi kita lihat ini sekarang. Saya tadi itu tertarik Kang Gus dengan sambutannya Pak Dir terkait dengan masalah sipil dan sebagainya, tentang perubahan KTP. Kita sebenarnya merasa prihatin. Yang dikatakan dulu kita gembar-gemborkan bahwa pengayat itu ada 12 juta.
ternyata realitasnya secara administratif itu hanya sekitar 200.000. Nah, kemudian masalahnya sekarang bagaimanakah peran kita sebenarnya untuk menyadarkan, membuat satu awareness kepada warga pengayat. Karena apalagi tadi dari Kejaksaan Agung sudah menekankan kalau di dalam kalau KTP itu agama, ada agama, ya ikut agama. Kalau yang kepercayaan pengayat, ya pengayat. Nah, kalau misalnya ini diterapkan secara saklek, ya, maka jumlah itu akan lebih kecil lagi. Pertanyaan saya, bagaimanakah tantangan dan hambatan serta peluang yang ada di dalam tubuh pengayat ini sendiri? Ya, terima kasih Pak Oto. Jadi menurut analisis saya, ini tidak lepas dari perjalanan sejarah kita sebagai masyarakat pengayat saya. Dan ini juga tidak terlepas dari pola yang diterapkan kolonial dulu. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari bukti situs-situs sejarah, bahwa leluhur bangsa kita itu sebelum Hindu, sebelum Buddha, sebelum yang lain masuk, kita sudah beragama. Dan itu di setiap etnis. Bukti-buktinya kan sampai sekarang masih hidup. Di Batak ada agama asli Batak, di Melayu ada agama Melayu, di Nias ada agama, hampir semua etnis itu punya agama. Jadi sebetulnya dari dulu kita sudah terbiasa kalau ada soal keberagaman. Dari dulu kita sudah biasa beragam etnis, beragam agama, beragam budaya, bahkan beragam geografisnya. Nah, beruntung kita diwarisi atau dikaruniai Tuhan dengan alam yang relatif indah, relatif subur, sehingga membangun karakter yang tidak mudah marah. Sebetulnya karakter damai aslinya. Gennya kita tuh karakter. Nah, coba tadi kembali Belanda karena teori penjajahan adalah bagaimana memutus mata rantai agar ini turunan bangsa Indonesia itu tidak punya kebanggaan terhadap bangsanya, tidak punya kebanggaan terhadap leluhurnya, tidak terbangga dengan kebudayaannya. Di framing lah bahwa leluhur nenek moyang bangsa Indonesia menganut animis dinamis, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah keris, menyembah benda, gitu ya. Nah, itu kan di-framing. Sehingga dan itu dibuat di dalam struktur pendidikan, masuk dalam sejarah, di mana kita juga paham dominasi pengetahuan itu kan dikuasai oleh Barat. Orang mau merubah sejarah harus ada acuannya kemana? Nah, acuan dibikin oleh kolonial. Seperti itulah itu bangsa kita. Nah, dampaknya adalah ya, karena itu ditulis di dalam buku sejarah, diajarkan dari generasi ke generasi, akibatnya kita yang mendapat pendidikan itu, oh iya ya, leluhur kita tuh agamanya masih rendah. Itu kan animis itu paling rendah. Kan itu animis, dinamis, politeisme, kemudian apa, terus akhirnya monoteis. Nah, itu yang direndahkan itu. Jadi tidak ada kebanggaan itu. Jadi begitu tadi diajarkan di sejarah, akhirnya kita punya pemahaman bahwa leluhur kita agamanya rendah dan bahkan itu bukan agama. Sehingga begitu dia jadi pejabat, begitu dia jadi tokoh masyarakat, framing itu jalan terus. Sehingga kalau ada masyarakat yang mengaku dirinya menganut ajaran leluhur, ya ini animis. Sehingga dampaknya adalah tidak diakui sebagai agama kan itu. Dan itu zaman penjajahan juga sudah ada peraturan pemerintah kolonial misalnya dalam rangka menghilangkan bahwa di luar Hindu, di luar Katolik, Kristen kawin harus lewat Islam. Itu sudah tahun 1897 kalau nggak salah itu pemerintah kolonial mengeluarkan surat itu. Nah itu framing untuk menjalankan. Nah kemudian tadi kembali bahwa setelah itu terframing bahwa kita itu bukan agama, terframing bahwa kita itu masih rendah, akhirnya ada pemaksaan agama. Kemudian ada beberapa kejadian, DITI, ada
peristiwa komunisnya makin menerpurukan kita. Akibatnya makin rendah, makin memburukkan kebijakan-kebijakan negara tidak berpihak ke kita. Kita berjuang terus kan untuk mengembalikan supaya kita mempunyai martabat yang sama. Karena kalau dilihat dari sejarah kita kembali ke sejarah, kita dulu sudah pernah mencapai puncak kebesaran sebagai negara, sebagai bangsa yang bermartabat. Nah itu perjuangan inilah yang kita terus perjuangkan, walaupun dengan susah payah kan akhirnya setahap demi setahap. Nah sebetulnya di awal-awal baru kita sudah mulai kan, atau juga dulunya kan ada pemahaman tentang kebatilan. Maksud saya langsung aja Pak untuk tantangan dan hambatan yang ada ini Pak. Ya tantangannya tadi karena tertulis seperti itu, pengalaman sejarah bahwa menjadi penghayat itu susah. Nah sama seperti yang mungkin dialami oleh teman kita dari Komucu kan, begitu udah masuk agama untuk balik agak susah. Ya. Karena tadi mempertanyakan kalau nanti balik ke sini gimana? Apakah hak-hak itu akan kembali seutuhnya? Kan enggak. Nah, ada teman-teman penghayat di Jogja misalnya, kenapa ditanya kenapa tidak segera kembali ke penghayat? Iya sekarang rejimnya lagi baik. Nanti kalau rejimnya berubah, nanti saya udah keburu merubah jadi penghayat, nanti ditandain ya ini orang lain itu. Nah, kan masalah itu. Jadi itu tantangan terpanjang. Otomatis kita coba dan wajib semua pengurus di tingkat pusat, di tingkat daerah itu untuk membuka kesadaran, membuka kepercayaan diri dari masyarakat penghayat. Karena itu tadi. Dan salah satu yang kendala itu karena kalau di masyarakat Jawa ya, Jawa Tengah, khususnya Jawa Tengah, untuk merubah itu agak susah. Itu karena memang dulu itu sama kesultanan itu disentralkan, disatukan, nggak apa-apa. Ini yang Islam, tapi dalamnya adalah Jawa. Nah itu, jadi udah terbiasa nyaman dengan model begitu. Begitu kita mau, yuk kita balik kampung, balik ke rumah, agak susah. Itu tantangannya. Jadi satu hal yang perlu ini adalah membuka semua hambatan-hambatan, semua faktor-faktor diskriminasi kita hilangkan sepenuhnya. Dengan demikian mungkin sedikit demi sedikit akan timbul warga kita yang sudah jadi Bapak-bapak ini saya sudah dapat sign ini, sudah diperingatkan, saya sudah dapat SP 3 ya, surat peringatan yang ketiga ya. Dapat saya simpulkan sebenarnya di dalam satu keberagaman ini, bagaimana mewujudkan satu Indonesia damai dan bermartabat. Saya ibaratkan sama dengan sebuah bis Sugeng Rahayu SR Cilacap ini. Jadi ada 4 SR. Jadi Sugeng Rahayu apa 4 SR itu? Yang pertama adalah Assalamualaikum pakai huruf S. S yang kedua Santi. Hindu, Buddha, Sadu. Konghucu, Sanjay. R-nya Rahayu. Artinya semuanya sama, mengarah pada satu bait yang sama. Yang malah ada Shalom. Jadi semuanya, semua pakai menggunakan huruf S. Ada apa ini S ini? Kenapa pakai S? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Kalau tidak begitu, kan tidak mikir Pak. Kenapa harus pakai S? Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, saya tertarik ini ada satu lagu sebenarnya. Jadi sebelum saya minta salah satu dari kita untuk bisa memberikan satu closing statement, karena ini yang di hadapan saya ini adalah Mas Inung, maka saya akan berharap ada satu closing statement dari Islam, ya dari Islam yang besar dan satu dari Hindu untuk closing statement mengenai kegiatan kita pada hari ini. Saya persilakan.
2 menit. Terima kasih. Terima kasih. Saya sama sekali sungguh-sungguh dengan ketulusan hati saya tidak mewakili siapapun. Sekalipun dari kedalaman hati saya yang paling dalam, saya percaya bahwa seluruh agama memiliki basic values yang sama kalau kita berbicara tentang masalah perdamaian. Saya ingin menutup ini dengan satu makalah yang sangat terkenal di dunia sufistik dalam bentuk bahasa Arab. At-turuq ilallah bi'adati nujumis sama au bi'adatil anfasil bashar. Gak perlu diaminin karena ini bukan doa. Yang artinya jalan menuju Tuhan itu sebanyak bintang di angkasa, juga sebanyak hembusan nafas manusia. Ada di dalam Al-Quran, ada juga satu ayat yang penggalan ayat yang juga luar biasa. Semangatnya sama dengan makalah tadi itu Allah sendiri yang berfirman, walikulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan tiap-tiap di antara kamu itu ada jalan, ada metode yang berbeda-beda. Saya mungkin bukan orang yang bisa mengatakan bahwa seluruh agama pada dasarnya sama. Saya tidak berada di mazhab itu. Bagi saya, setiap agama memiliki hak klaim kebenaran masing-masing, dan saya akan sepenuh-penuhnya menghargainya. Tapi ketika saya mengatakan bahwa agama saya adalah agama yang benar, maka kesadaran yang sama, penghormatan yang sama juga harus saya berikan kepada sahabat saya yang lain yang memiliki keyakinan seperti saya atas agama ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga kita semuanya mendapatkan limpahan keselamatan, berkah dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang itu dalam bahasa Arabnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik, dalam bahasa Sanskertanya Sat Chit Ananda. Sat Satya, kebenaran. Chit itu kesadaran, Ananda adalah kebahagiaan. Maka kita ingin menumbuhkan kesadaran rohani kita terhadap agama kita masing-masing. Maka tadi PR utama kita tadi, pikiran yang jernih, hati yang bersih. Bukan karena COVID salamnya menjadi seperti ini. Good, the best. Dari hati ke hati, dengan cara hati-hati supaya gak tertusuk hati, ujungnya sakit hati. Kami sama-sama bukan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka, salam Pancasila. Sebentar Bapak, apa dulu susu Pak. Sebagai satu penutup, saya akan menampilkan seorang penyanyi. Seorang artis dari ibu kota, untuk menyanyikan lagu perdamaian. Artis tersebut adalah yang bernama Nae Sugiono. Mohon untuk bisa tampil ke depan. Lagu perdamaian. Lagu perdamaiannya Gus Nur ini. Ada dan kita siapkan. Oh iya. Mas Inung harus juga nyanyi, soalnya suaranya Mas Inung itu sama seperti Arti.